Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada channel Mas Pinjol. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah aplikasi pinjaman online. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar aplikasi pinjaman online ini. Nah, kali ini datang dari aplikasi yang bernama Kredinesia, teman-teman. Aplikasi Kredinesia ini sudah tersedia di Google Play Store. Jadi kalau ingin mencoba aplikasi ini, silahkan download di Google Play Store, kemudian install seperti biasa, registrasi menggunakan nomor HP. Nah, ini adalah tampilan antarmuka daripada aplikasi Kredinesia. Nah, di sini juga sudah ada logo OJK-nya. Kemudian di sini batas pinjamannya itu sampai 4 juta rupiah dengan tenor 3 sampai 12 bulan. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk mengajukan? Langsung saja kita aktifkan sekarang. Nah, sebenarnya di sini tuh sebelum ke informasi pribadi, ada dulu yang pertama itu adalah verifikasi KTP. Tapi saya sudah verifikasi KTP yang tadi, makanya dia tidak bisa kembali ke langkah awal, jadinya dia langsung menuju langkah kedua. Jadi teman-teman kalau baru pertama kali mengajukan, nanti akan diminta untuk verifikasi KTP-nya. Untuk biasanya kita langsung menjepret dari aplikasi. Nah, di sini untuk informasi pribadi, di sini ada pendidikan, jenjang pendidikan kita. Kemudian di sini status perkawinan. Kemudian di sini jumlah anaknya berapa. Nah, di sini nama ibu kandung silahkan ditulis. Kemudian status tempat tinggal, di sini ada rumah, apakah rumahnya ngontrak atau rumah sendiri, rumah orang tua atau rumah dinas. Di sini juga ada asrama sekolah. Kita pilih rumah sendiri saja. Nah, di sini alamatnya di mana, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian di sini silahkan tulis alamatnya dengan lengkap. Bukan usahakan ya, wajib menggunakan huruf besar. Diawali dengan jalan. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian isikan alamat email yang aktif ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini kemudian di sini tujuan untuk meminjam itu apa? Di sini ada banyak sekali, ada biaya kesehatan, pendidikan, biaya untuk kehidupan sehari-hari, kemudian membayar hutang, modal usaha, atau pembelian barang atau lain-lainnya. Misalnya kita gunakan untuk membayar hutang. Nah, di sini batas peminjaman platform lainnya. Oke. Ini kita kalau udah dirasa benar, kita konfirmasi saja. Nah, di sini untuk yang ketiga, di sini ada untuk informasi pekerjaan kita. Nah, nama perusahaannya silahkan diisi PT Global Sanjaya. Oke, kemudian perusahaannya itu bergerak di bidang apa? Misalnya di sini misalnya transportasi. Nah, kemudian jenis pekerjaan kita itu apa di sana? Apakah sebagai lainnya saja. Kemudian penghasilan per bulan kita itu berapa? Misalnya kurang dari 2 juta. Kemudian biasanya kita itu tanggal gajian itu tanggal berapa? Misalnya tanggal 1. Kemudian lama kita bekerja itu berapa bulan atau berapa tahun? Misalnya 3 bulan. Kemudian di sini silahkan isi nomor telepon kantor yang tetap. Apabila tidak ada, dapat diganti dengan nomor telepon rumah. Kita isikan saja nomor telepon.
Kemudian provinsi tempat kita bekerja itu misalnya Jawa Barat. Nah, misalnya di sini ingat jalan. Oke. Oh, di sini kita harus menyertakan kode telepon. Coba kita browsing dulu kode telepon itu seperti apa. Oke, nah seperti ini baru kita konfirmasi. Nah, di sini kita melampirkan dua kontak darurat. Nah, di sini kontak daruratnya silahkan diisikan. Misalnya hubungan yang pertama anak misalnya. Nah, nama kontaknya itu, atau bisa kita pilih langsung di kontak kita teman-teman. Seperti ini. Kemudian kontak yang kedua misalnya rekan. Nah, bisa kita langsung isikan di sini juga. Nah, seperti ini. Kalau sudah dua yang dilampirkan, kita klik centang setuju. Nah, setelah itu kita klik pastikan. Nah, di sini kita mengambil limit. Oke, mohon maaf saat ini pengajuan pinjaman Anda ditolak. Anda dapat mengajukan kembali setelah tanggal 29/07/2021. Coba kita lihat. Mungkin dikarenakan tidak memenuhi syarat, berusia di antara 22, memiliki pinjaman tetap di platform pinjaman lainnya, memiliki riwayat pinjaman yang baik. Jika Anda masih ingin melakukan pinjaman, Anda dapat memasukkan mengisi form lagi setelah 30 hari. Oh, seperti itu ya. Jadi kalau dilihat dari alasannya ya, alasan kita ditolak pada sebuah aplikasi pinjaman online itu karena seperti yang dia bilang tadi ini kan, mungkin karena tidak memenuhi syarat, berusia di antara 22 tahun sampai dengan 55 tahun. Kemudian memiliki pekerjaan tetap dan pendapatan tetap juga. Di platform pinjaman lain memiliki riwayat pinjaman yang baik. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita ingin meminjam, usahakan kita berusia itu di atas 22 tahun sampai dengan 55 tahun, seperti itu ya. Kemudian data-data pribadi yang kita ajukan itu harus lengkap, tidak boleh asal-asalan seperti saya tadi itu. Maka kalau kita asal-asalan untuk mengisikan data-data seperti kontak darurat, kemudian tempat kita bekerja, kemudian alamat rumah, kemudian alamat kantor juga, itu harus dengan selengkap-lengkapnya. Agar apa? Agar nanti pihak dari aplikasi yang tempat kita meminjam itu bisa konfirmasi apakah data kita itu real atau tidak, seperti itu. Saya sudah melakukan riset ya di beberapa aplikasi, hampir 10 aplikasian pinjaman ilegal. Itu kalau ingin mengajukan pinjaman uang agar dapat diterima dengan cepat, itu harus mengisikan informasi data pribadi dengan real. Nah, seperti itu. Kalau ada yang bilang bisa menggunakan data selain data yang bukan data real, itu kemungkinan besar hoax teman-teman. Karena saya sudah membuktikan di banyak aplikasi, data real itu harus wajib kita isikan agar pihak tempat kita meminjam itu bisa melakukan konfirmasi data, seperti itu. Nah, ini contohnya seperti di Kredinesia ini. Data yang saya ajukan itu adalah data yang tidak benar, maka dia langsung menolak
proses peminjaman kita itu, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian dari saya, selebihnya mohon dimaafkan. Kalau ingin mencoba aplikasinya wajib menggunakan data pribadi, kalau tidak pasti akan ditolak seperti yang saya contohkan ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.